Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris, itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar, peracunan-peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi, Sayyidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan malas. Tapi saya insya Allah sudah baca itu. Silakan bantah saya. Kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan dan pembunuhan antara bapak kepada anak kepada bapak, ponaan terhadap paman terhadap ponaan, ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit, dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus, Al-Farabi, dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud al-falasifah, kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud at-tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik. Yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya.
Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan, Yazid memerangi orang Hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini, bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Fauda itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku, kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch, dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah, inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin, sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin, tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya, itu mengatakan nanti kelak, ini Yuval Noah Harari ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi, tapi bolehlah kita ambil prediksinya, visioner ke depannya, bahwa nanti akan ada 2 layer manusia, dua kelompok manusia, 2 klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower, orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdliyin harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa? Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat, kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran. Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir. Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit
Dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terorisme itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu, selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang itu, saya paling takut itu kalau terlalu lama di luar rumah itu, takutnya koper baju saya ada di got lama-lama. Saya sering diprotes oleh anak istri saya, kapan pulang? Sementara saya ada di pojok Poso sana. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdliyin. Nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka, ya silakan aja. Nggak apa-apa. Saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko. Seperti yang terjadi kemarin, ini saya udah janji mau cerita soal Dr. Sunardi. Ini yang terakhir. Negara hari ini betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya punya pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam. Terorisme itu tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme, apalagi Islam. Nah, mereka ini yang melakukan pembelaan terhadap Dr. Sunardi ini adalah orang yang masih menganggap bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam. Coba bayangkan, ketika ada penangkapan di tubuh MUI misalnya, ini orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu selalu yang paling bereaksi duluan. Ini kan aneh. Terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam. Tapi kalian yang ngomong duluan, entah Anwar Abbas, entah siapa, selalu ngomong. Loh, kalau begitu dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam gitu loh. Ini kan logika-logika dasar gitu. Ya udah diem aja. Kalau Densus misalnya nangkep teroris yang memang menginfiltrasi MUI, ya itu kita nangkep bukan dia bagian dari MUI, karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup. Dia itu memang aktif dalam gerakan-gerakan jaringan teror di Indonesia. Banyak gerakan jaringan teror di Indonesia itu. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Banyak sekali. Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, idat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya. Banyak. Mungkin orang awam seperti kita melihatnya di atas permukaan, ya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang yang betul memahami ini, saya tidak memahami ini, tapi saya mengamati betul bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak. Dr. Sunardi ini, saya cerita Dr. Sunardi, ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Bahkan nama dia disebut oleh para Wijayanto, Ketua Umum Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap bertahun-tahun lalu. Dan disebut oleh beberapa tersangka lainnya. Dan beberapa orang yang akan ditangkap setelah ini berkaitan dengan Hilal Ahmar Society. Dia adalah ketua umum Hilal Ahmar. Tahu nggak Hilal Ahmar Society? Ini organisasi yang sudah dilarang oleh PBB, dilarang oleh Uni Eropa, dan beberapa negara seperti Trinidad Tobago, negara-negara di Amerika Selatan. Ini semua terjadi. Dan semua udah dilarang. Mengapa baru ditangkap sekarang padahal keterlibatannya sejak tahun 2015? Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup seperti yang saya bilang tadi. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini bukan pekerjaan mudah. Orang yang baru berniat tapi ditangkap. Buktinya dari mana? Itu yang harus kita kolek, harus kita generate. Oleh karena itu, Densus setahu saya tidak pernah bisa kalah dalam pra-peradilan karena sebelum nangkap semua alat buktinya sudah cukup. Media menyebutnya terduga, padahal ini udah tersangka. Dan apa yang terjadi adalah ini ada info yang harus saya berikan karena ini disiarkan. Ini karena serangannya terlalu banyak, seolah-olah Dr. Sunardi ini lumpuh, harus pakai tongkat, nggak mungkin dia melakukan perlawanan. Dia bisa berjalan. Tongkat itu adalah alat untuk menjaga keseimbangannya setelah dia kecelakaan, bukan lumpuh.
Dia sudah tahu akan ditangkap, makanya dia selama berbulan-bulan setiap keluar dari rumahnya naik ambulan. Karena mereka tahu Densus tidak mungkin akan melakukan penangkapan di ambulan. Densus tidak mungkin melakukan penangkapan di rumahnya karena dia buka praktek dokter di rumahnya, tidak mungkin melakukan penangkapan di depan para pasiennya. Tidak mungkin melakukan penangkapan di depan anak dan istrinya. Ini tabu. Dan tidak mungkin juga Densus melakukan penangkapan di pondok pesantren, tempat dia berasal kemarin itu, dari Ulul Albab. Dia kan dari pesantren. Kenapa nggak ditangkap di pesantren? Itu standar operational procedure yang dipunyai oleh Densus. Tidak boleh melakukan penangkapan di lembaga pendidikan, di dalam rumah ibadah, di dalam ambulan sebagai paramedik. Tidak boleh dilakukan itu. Dan di depan anak istri beserta kalau dia dokter di depan pasiennya. Ini adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Mengapa Densus melakukan penangkapan, membuat obstacle di jalan? Ketika dia sedang mengendarai mobil non-ambulan. Ini yang harus diketahui, belum ada yang menyuarakan ini. Mengapa saya tahu? Karena saya juga ikut mengamati gerakan-gerakan mereka ini. Ini yang dilakukan. Dan ketika terjadi overmah, not to stand, situasi-situasi keterpaksaan, dia melakukan perlawanan, membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya, dia melakukan perlawanan kepada petugas, dia menabrak mobil petugas, dan dua orang petugas yang naik ke bak itu, dibawa sekencang-kencangnya oleh Sunardi, dia berjalan siksak supaya dua petugas ini terlempar dari mobilnya. Dan betul, dua korban itu sampai sekarang dirawat di rumah sakit. Dalam situasi itu, petugas yang ada di atas sudah menggedor-gedor kap mobil itu supaya berhenti, dan dia mengatakan ini polisi, melakukan tembakan peringatan, dia tetap tidak mau berhenti, sehingga kemudian terpaksa dilumpuhkan ke arah bawah. Makanya yang terkena itu adalah pinggul dan tangannya. Kalau niat mau membunuh pada saat itu, jidatnya yang dihajar, gampang sekali. Kalau dari belakang itu, kalau orang nyetir, yang nongol itu kepalanya. Tapi petugas masih berusaha untuk menembak tetap ke arah bawah. Tapi ajal berkata lain. Ini yang tidak diketahui oleh publik, lalu publik melakukan asumsi-asumsi seolah-olah ini memberangus umat Islam. Tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Yang mengajarkan ini hanya kelompok Khawarij dengan segala kelicikannya. Ini saya sengaja, ini forum pertama yang saya buka soal ini. Kemarin saya di iNews, karena saya meyakini ini teman-teman Nahdien satu barisan sama saya, dan ini GMNU yang memang bertekad untuk bisa menguasai ranah-ranah digital, media sosial. Ya silahkan ambil quote saya, siarkan. Ada ribuan teroris yang ditangkap oleh Densus, yang sampai hari ini masih hidup di penjara, dan setelah keluar dari penjara dibina, sehingga mereka insaf, mereka terderadikalisasi, mereka terintegrasi kembali kepada negara ini. Bahkan sebagian sudah di NU-kan, salah satunya Ustadz Sofyan Sauri. Besok ini hari Senin mereka akan hadir di pengajian Gus Baha. Ini rutin. Densus melakukan itu. Dan saya salah satu yang dilibatkan untuk datang ke lapas-lapas, ke rutan-rutan di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi-diskusi ideologis. Saya dengan ke-NU-annya, mereka dengan kewahabiannya. Mengapa saya pastikan kewahabiannya? Belum pernah ada orang NU yang ditangkap secara fungsionaris. Kalaupun ada yang ditangkap dan mengaku NU secara ubudiah, mungkin. Tapi dia pengurus FPI. 31 orang, dan 2 orang perakit bom di Condet dan di Bekasi. Ini semua pengurus FPI. Saya tidak ingin mendiskreditkan FPI di sini, tapi begini. Ketika kita digiring ke arah kebencian dan caci maki, maka orang itu tinggal selangkah lagi akan berkenalan dengan ekstremisme. NU Alhamdulillah tidak pernah diajarkan untuk kebencian, untuk mencaci maki. Kalaupun ada, jelas itu oknum, tapi kita tidak akan pernah berkenalan dengan yang namanya terorisme. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku, semua ini saya ceritakan adalah bagaimana kami bergerak. Sudah ribuan teroris yang berhasil dideradikalisasi, dan kita gandengkan dengan NU di cabang-cabang, di ranting-ranting. Semua sudah kita lakukan.
kita betul-betul menjadikan NU sebagai patron utama dalam konsep deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan reintegrasi. Karena kita percaya bahwa hanya NU yang bisa friendly, bisa familiar dengan akulturasi budaya, yang bisa menghargai pemeluk agama